Henk Hanegraaff, dia adalah President of Christian Research Institute. Dia bilang begini, when speaking of Trinity, ketika kita bicara tentang Trinitas, we need to realize, kita perlu sadar, that we are speaking of one what, satu apa, and three whose, tiga siapa. Jelas penegasannya bahwa kita hanya percaya one God, satu Allah. Jadi isunya di sini bukan isu perdebatan antara monoteisme versus politeisme, tidak. Isunya sekarang adalah monoteisme jenis apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Apakah monoteisme yang unitarian seperti tauhid di dalam Islam, seperti Oneness Pentakostal, seperti Rabbinic Judaism, seperti kaum Aryan juga. Origenes ini yang paling banyak mendapatkan fitnah. Termasuk bukan hanya Moody Handbook of Theology, tapi Wayne Grudem. Kalau Pak Albert baca Wayne Grudem, ketika dia bicara tentang Trinitas, lalu dia kasih komen tentang Origenes, dia bilang Origenes menganut satu bentuk subordinisme. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Profesor Grudem, dan termasuk para profesor teologi yang lain. Tapi itu mitos. Rita Wahyu salah memahami Yohanes pasal 4 ayat 24. Karena dia menyamakan antara roh di Yohanes pasal 24 dengan Roh Kudus. Tidak, Yesus tidak mengatakan bahwa Allah adalah Roh Kudus. Yang Yesus katakan Allah adalah roh. Dan itu berbeda dari Roh Kudus. Nah, kitab suci secara jelas mengajarkan doktrin Tritunggal. Dan itu berarti mereka yang mengajarkan doktrin selain doktrin Tritunggal, Oneness Pentakostalisme, Arianisme, Saksi Yehova, Mormonisme, adalah ajaran setan dari neraka. Dan mereka yang mempopularkan itu telah membuktikan diri sebagai anak-anak setan. Kita tidak bisa duduk dan singing kumbaya atas nama kesatuan, atas nama kasih sekalipun, dengan mereka yang adalah penganut ajaran setan. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah topik yang lagi ramai diperbincangkan ya. Sudah beberapa bulan ini kita diramaikan dengan kemunculan kelompok-kelompok tertentu yang berada di sekitaran kekristenan, ya, Unitarian, Oneness, dan sebagainya. Nah, kelompok ini sebetulnya sudah lama sekali bercokol di Indonesia. Mereka sudah sejak lama mempropagandakan ajaran-ajaran mereka, termasuk melakukan diskusi-diskusi secara terbuka. Orang-orang ini orang-orang yang berani. Lalu mulanya kita melihat ada Unitarian ini di Merajalela. Kemudian kelihatannya sekarang kelompok ini sudah mulai meredup. Kemudian muncullah yang namanya Oneness yang dikomandoi oleh Pak Joshua Tewu yang saya anggap sebagai pemimpin daripada gerakan Oneness di Indonesia dengan anggota-anggotanya seperti Samuel Sehan, Fatimah Sakdia, Pastor Sarah, dan sebagainya. Nah, dua kelompok ini yang kelihatannya mendominasi dunia medsos, dan ini bisa membuat jemaat bingung ya, karena di sana ada perdebatan, diskusi-diskusi tentang Trinitarian, Oneness, dan sebagainya. Mungkin ada jemaat yang merasa kebingungan, loh yang mana yang betul ini di antara kelompok-kelompok ini. Bagi jemaat awam mungkin itu sangat dimungkinkan untuk mereka dibingungkan. Ya, memang sudah terjadi debat-debat diskusi antar kelompok ini, tapi malam hari ini saya sudah mengundang seorang tamu yang pasti sudah saudara kenal. Saya secara khusus akan mewawancarai beliau dan akan mewakili pertanyaan daripada jemaat untuk saya tanyakan ke Pak Diki, dan nanti Pak Diki akan jawab, saudara ya. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi saya akan panggil tamu kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Diki. Selamat malam Pak Diki. Shalom Pak. Ya, selamat malam, salam Pak Albert, salam buat semua yang mengikuti sesi live ini. Berharap Anda semua tetap ada dalam lindungan cinta kasih Tuhan, tetap mau belajar, dan mari kita belajar bersama-sama malam ini dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan oleh Pak Albert. Silakan Pak Albert. Baik, makasih Pak Diki. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, ini ada hiruk pikuk Pak di antara beberapa kelompok kemunculan Unitarian, terus Oneness. Unitarian ini ada di komandoi seperti Ben Irawan dan sebagainya. Lalu Oneness muncul
yang dipelopori oleh Pak Joshua Teu di sini. Jadi ada hiruk pikuk, ada perdebatan di sana. Nah, bagaimana Pak Diki melihat fenomena seperti ini? Statement singkat dari Pak Diki dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak. Gimana Pak? Ya, penyesatan harus ada, kata Tuhan Yesus. Tapi celakalah dunia dengan segala penyesatannya dan celakalah mereka yang melakukan penyesatan itu. Oke, baik Pak Diki. Kita akan mulai Pak. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak. Untuk yang pertama Pak, kita kan sedang membahas tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan doktrin ini Pak. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ada satu definisi singkat tapi mewakili totalitas ajaran Alkitab mengenai Tritunggal yang dikemukakan oleh Gregory Nazianzus, ya, salah satu bapak Kapadokia pada abad keempat. Mia usia tres hypostasis, satu esensi atau satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Itu definisi paling ringkas mengenai doktrin Tritunggal. Berarti satu hakikat dalam tiga pribadi. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan lanjut, Pak. Ini yang dimaksud dengan hakikat itu apa? Lalu pribadi itu maksudnya apa itu? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi memang definisi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman karena waktu kita mendengar kata pribadi, yang kita pikirkan atau yang muncul di pikiran kita adalah saya dan saudara. Nah, itu kenapa adalah satu kesalahpahaman, karena itu berarti kita menyamakan antara pribadi dengan people, dengan orang. Pribadi itu belum tentu orang. Misalnya para malaikat itu makhluk berpribadi, yes. Tapi mereka bukan manusia, mereka bukan orang. Jadi pribadi tidak sama dengan orang yang memiliki physical body, tubuh dan daging dan darah. Dan Yesus sendiri juga mendefinisikan itu, pribadi itu bukan demikian, ya. Nah, jadi pribadi itu singkatnya adalah makhluk yang memiliki atribut rasional, artinya dia punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk mengolah informasi secara rasional, memiliki atribut moral, dia bisa membedakan yang baik dan yang benar. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang tidak punya kesadaran moral, sehingga yang benar dan yang salah itu mixin satu sama lain. Kemudian dia punya atribut kesadaran, consciousness, dia sadar bahwa dia ada dan sadar bahwa ada pihak lain yang ada di luar dirinya selain dirinya sendiri. Jadi waktu kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang makhluk yang memiliki atribut-atribut yang disebut dengan person. Tapi kita tidak bicara tentang pribadi berarti dia punya bentuk fisikal, punya tubuh, punya daging, dan punya darah. Nah, itu pribadi. Hakikat itu adalah esensi dari satu keberadaan. Misalnya begini, saya kutip aja satu pernyataan dan saya kira saudara akan nangkap apa bedanya. Ini dari Henk Hanegraaff, dia adalah Presiden of Christian Research Institute. Dia bilang begini, when speaking of Trinity, ketika kita bicara tentang Trinitas, we need to realize, kita perlu sadar, that we are speaking of one what, satu apa, and three whose, tiga siapa. Jadi esensi itu bicara tentang apanya kita, dan pribadi itu bicara tentang siapanya kita. Manusia juga punya dua unsur itu. Misalnya saya dan Pak Albert itu punya esensi kemanusiaan, tapi saya dan Pak Albert itu bukanlah pribadi yang sama. Jadi kalau bicara tentang apanya kita, maka kita punya apa yang sama, yaitu sifat, natur, esensi kemanusiaan. Tapi kalau bicara tentang siapanya kita, saya dan Pak Albert itu berbeda pribadi. Nah, saya perlu mencegah kesalahpahaman dulu. Karena begini, meskipun kita punya apa yang sama, yaitu hakikat yang sama sebagai manusia, tapi ingat bahwa apanya kita, what-nya kita itu, esensinya kita itu terpisah. Jadi kita punya hakikat yang sama, tapi kita tidak punya hakikat yang menyatu, unite, tidak. Kita tetap separate beings, tetap makhluk yang terpisah. Nah, Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu punya satu hakikat, satu what, tapi
satu word ini dimiliki secara bersamaan, dimiliki secara setara pada saat yang sama oleh tiga pribadi yang berbeda. Itu yang membedakan kita manusia dengan Tuhan. Kalau kita manusia, satu being, satu esensi, satu pribadi. Satu being, satu esensi, satu pribadi. Tapi Tuhan, satu being, satu esensi, tiga pribadi yang berbeda. Nah, in case kalau saudara bertanya, kok bisa begitu? Ya, kenapa tidak bisa begitu? Dia Tuhan, dia infinite, dia tidak terbatas. Jadi, saya kira itu cukup untuk memberi kita kejelasan tentang apa yang membedakan esensi dan pribadi. Waktu kita bicara tentang esensi, kita bicara tentang apa, what, apa yang menjadikan kita itu makhluk dengan kategori tertentu. Kemudian ketika kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang siapanya. Jadi tiga siapa dan satu apa. Oke, kira-kira begitu penjelasan saya tentang perbedaan antara hakikat, esensi dengan person atau pribadi. Nah, sebelum saya kembalikan, saya juga perlu mencegah kesalahpahaman. Karena ada satu kata di dalam bahasa Indonesia yang saya dengar orang sering gunakan juga. Mereka bilang, oh Tuhan itu satu esensi, tiga kepribadian. Kepribadian itu berbeda dengan pribadi. Personality itu berbeda dengan person. Karena personality itu cenderung digunakan untuk kategori psikologis ya. Tidak mewakili keseluruhan person dari orang itu. Tapi kalau kita bicara tentang person, maka itu bicara tentang keseluruhan pribadi. Jadi hati-hati untuk menggunakan istilah kepribadian untuk Tuhan. Kita tidak bicara tentang kepribadian dalam arti sifatnya, karakternya, dan lain sebagainya. Tapi kita bicara tentang keseluruhan pribadinya itu. Oke. Ya. Definisi pribadi dan hakikat seperti yang Pak Deki sampaikan tadi, ini karena ada orang-orang begini Pak, ketika kita mau mendefinisikan sesuatu, mereka harus balik ke bapak gereja dulu. Jadi segala sesuatu harus kembali ke bapak gereja. Jadi definisi hakikat dan pribadi yang Pak Deki katakan itu, apakah sesuai dengan maksudnya bapak gereja tempo dulu Pak? Nah ini kita harus membedakan antara maksud dan penggunaan istilah. Misalnya, saya kasih satu contoh, Tertullianus. Tertullianus jelas membedakan antara esensi dan pribadi. Itu sangat jelas. Kalau baca Against Praxeas, pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga, dia jelas bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Tapi Allah yang satu dan sama. Itu jelas. Tapi dia gunakan istilah pribadi dan hakikat itu secara bergantian. Saya kasih satu quote untuk menggambarkan isu ini. Ini saya quote dari Against Praxeas. Against Praxeas, bab yang keempat, pasal yang keempat. Waktu dia mengomentari tentang 1 Korintus 15, ayat 27, ayat 28. Dia bilang begini. Dari satu paragraf ini, from this one passage, dari satu paragraf dari surat yang ditulis oleh Rasul yang diinspirasikan, kita sudah bisa memperlihatkan bahwa Bapa dan Anak adalah two separate persons, dua pribadi yang berbeda. Itu Tertullianus. Tetapi pada kalimat yang sama, dia bicara tentang dua pribadi yang berbeda itu bilang begini, two different beings. Jadi dia menggunakan istilah usia dan istilah hypostasis itu secara bergantian untuk bicara tentang pribadi. Tapi maksudnya jelas, ada perbedaan pribadi, tiga pribadi yang berbeda, yang memiliki esensi dan hakikat yang satu dan sama. Dan itulah sebabnya, para penganut Yohanes Pentakosta kadang-kadang merujuk kepada penggunaan istilah usia, dan hipostasis di dalam konsili Nisea, untuk bilang bahwa, oh konsili Nisea aja, Yohanes kok. Nanti baru diperbaiki, di dalam konsili Nisea Konstantinopel 380. Tapi 325 itu orang belum membedakan dua istilah itu untuk bicara tentang perbedaan pribadi dan hakikat. Nanti baru diperjelas di dalam 380 konsili Nisea Konstantinopel. Nah, itu bukan karena konsili Nisea itu Yohanes, no. Tapi karena memang pada masa itu
konteksnya belum mengharuskan mereka untuk membuat perbedaan yang precise, yang persis untuk kedua istilah itu. Ketika muncul oneness, para Sabelian yang mencoba menggunakan konsili Nisea untuk kepentingan ajaran sesat mereka, maka 380 Nisea Konstantinopel merasa perlu kita harus bedakan istilah ini. Kalau tidak kita memberi angin segar untuk para penganut ajaran sesat. Jadi setelah 380 baru istilah usia, hakikat, dan istilah hypostasis pribadi itu dibedakan secara tegas untuk memberi pengertian yang persis mengenai perbedaan antara hakikat yang satu sama setara dengan tiga pribadi yang berbeda yang berbagian di dalam hakikat yang satu sama dan setara itu. Jadi bapak-bapak gereja pra-Nisea itu menggunakan istilah-istilah itu secara bergantian meskipun konsep atau pengertian mereka mengenai Tritunggal itu tidak berbeda dengan yang kita mengerti saat ini. Oke. Kemudian begini Pak, ini saya ada mendengarkan sebuah paparan dari seorang teolog di Indonesia ini, ketika dia berbicara tentang doktrin Allah Tritunggal. Nah, dia mengatakan begini, memang ada orang yang menyerang doktrin Tritunggal sebagai triteisme. Mereka salah Straumann di sana. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya Tritunggal itu bukan triteisme, tapi monoteisme. Nah, tapi ada seorang teolog yang mengatakan bahwa posisi Tritunggal itu sebetulnya bukan monoteisme mutlak dan juga bukan politeisme. Jadi Tritunggal itu ada di tengah-tengah kedua kelompok ini. Menurut Pak Diki gimana Pak? Itu kesalahan logika. Kesalahan logika formal sebenarnya, karena apa namanya posisi tengah antara monoteisme dan politeisme itu tidak ada. Either kamu monoteis atau kamu politeis. Jadi mengatakan bahwa Tritunggal itu ada in between, ada di antara politeisme dan monoteisme, itu adalah kesalahan logika formal. Nah, jadi kita perlu menegaskan isu ini, bahwa kita tidak percaya ada 2 atau 3 Allah atau 4 Allah dan seterusnya. No, kita tidak percaya itu. Semua dokumen yang kita bisa dapatkan dari tulisan bapak-bapak gereja, baik mulai dari bapak-bapak apostolik, bapak-bapak gereja abad kedua, ketiga, sampai dengan Nisea, kemudian Nisea Konstantinopel. Kemudian kita dapatkan rumusannya dalam pengakuan iman rasuli, yang sangat mungkin dirumuskan pada abad keempat, meskipun didasarkan atas tradisi yang lebih awal. Saya percaya ada tradisi yang lebih awal yang mendasari pengakuan iman rasuli. Jelas penegasannya bahwa kita hanya percaya one God, satu Allah. Jadi isunya di sini bukan isu perdebatan antara monoteisme versus politeisme, tidak. Isunya sekarang adalah monoteisme jenis apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Apakah monoteisme yang unitarian seperti tauhid di dalam Islam, seperti Oneness Pentakostal, seperti Rabbinic Judaism, seperti kaum Aryan juga mengaku unitarian, tapi meskipun sebenarnya mereka itu lebih cocok disebut penganut diteisme, ya, percaya 2 Tuhan, satu Tuhan yang sejati, satu Tuhan yang inferior, jadi Allah mayor, Allah minor, seperti yang diajarkan oleh Dr. Erastus Sablong. Atau kita bicara tentang monoteisme yang trinitarian. Jadi ini bukan diskusi tentang monoteisme versus politeisme, tapi ini diskusi tentang jenis monoteisme apa yang lebih mewakili ajaran total dari kitab suci. Jadi kita tidak percaya ada 3 Tuhan, 3 separate gods, 3 Tuhan yang terpisah satu sama lainnya. Kita percaya satu Tuhan yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi ketika kita bilang Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa itu Tuhan, kita tidak sedang bicara tentang 3 Tuhan yang berbeda, tapi kita bicara tentang satu Tuhan yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi membuat kategori in between di antara politeisme dan monoteisme itu adalah kategori kesalahan logika formal, karena tidak ada posisi middle di antara monoteisme dan politeisme. Either you politeis atau you monoteis, that's it.
Hanya itu. Oke, makasih Pak. Kita sekarang masuk ke ini Pak, Bapak-Bapak gereja ini. Ini ada sebuah gerakan Pak, sebuah gerakan dari kelompok tertentu, aliran tertentu di Indonesia. Ketika mau membicarakan sesuatu hal, kita harus kembali ke Bapak gereja. Misalnya kalau kita bicara kristologi, ya kita harus kembali bagaimana pandangan Bapak gereja awal tentang Kristus. Lalu kalau kita bicara Tritunggal, mesti balik lagi ke abad pertama, kedua, ketiga, di mana Bapak-Bapak gereja memformulasikan doktrin itu. Nah, tapi saya ada baca Pak di dalam sebuah buku teologi, dalam The Moody Handbook of Theology. Saya punya bukunya itu. Jadi di dalam The Moody Handbook Theology, di sana dicatat Tertullianus dan Origen. Jadi menurut buku itu, Tertullianus ini menganut subordianisme katanya. Saat dia bicara tentang Tritunggal. Lalu Origen, katanya Origen itu mengadopsi daripada Tertullianus, kemudian menyatakan bahwa anak-anak itu lebih rendah posisinya dari Bapak. Dan posisi ini berkaitan dengan esensi. Jadi anak itu di bawahnya Bapak, esensinya tidak sama. Nah, apakah betul demikian, Pak? Itu tidak benar. Tidak benar karena begini. Karena kita harus membaca langsung sumber pertama atau tulisan dari Tertullianus, termasuk juga Origenes. Nah, sebelum ke Origenes, saya mulai dari Tertullianus dulu. Ini saya kasih satu kutipan langsung dari Tertullianus. Dari bab 2 Against Praxeas, waktu dia bicara tentang the Catholic doctrine and unity, sometimes called the divine economy or dispensation or personal relation of the Godhead. Jadi itu judul babnya, sangat panjang. Tapi ada waktu dia jelaskan tentang hubungan antara tiga pribadi itu, dia bilang begini. Bapa, the Father, the Son, anak, and the Holy Ghost, dan Roh Kudus, tiga, tetapi bukan tiga in condition, tiga dalam kondisi, but in degree, dalam tingkat. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dia degree. Not in substance, but in form. Jadi saudara perhatikan, dia tidak percaya bahwa ada tiga substansi yang berbeda yang dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki one substance. Nah, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki one substance, maka berdasarkan penarikan implikasi logis apa, orang bisa berkesimpulan bahwa Tertullianus itu subordinis. Tidak ada. Karena satu esensi persis sama seperti yang ditegaskan di dalam Konsili Nisea, kemudian Konstantinopel dan seterusnya, dan yang diterima oleh gereja sepanjang zaman. Atau seperti yang saya definisikan tadi, meminjam dari Gregorius Nazianzus, mia usia, satu substansi. Itu istilah itu sudah digunakan oleh Tertullianus pada akhir abad kedua. Kemudian mengenai saya mau jelaskan dulu tentang apa maksud Tertullianus mengenai tiga di dalam degree, tingkat. Karena cara Tertullianus menjelaskan Tritunggal itu seperti cara saudara-saudara kita dari gereja timur menjelaskan Tritunggal. Jadi dari Bapa keluar Anak dan keluar Roh Kudus melalui Anak. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Anak. Itu adalah cara Tertullianus untuk menjelaskan Tritunggal. Saudara-saudara kita di Gereja Ortodoks Timur juga menjelaskannya begitu. Tapi mereka tidak pernah percaya bahwa substansi Bapa lebih tinggi dari substansi Anak, kemudian substansi Anak lebih tinggi dari substansi Roh Kudus. Tidak. Jadi itu konteks dari tulisan dari Tertullianus pada akhir abad kedua. Jadi saya berterima kasih Pak Albert menanyakan pertanyaan ini, supaya kita mengubur mitos ini. Karena begini, even para scholars, even para sarjana, kadang-kadang waktu mereka nulis buku, mereka hanya nerusi pandangan yang orang lain pernah bilang, tapi mereka tidak langsung membaca, tidak langsung quote dari sumber pertamanya, primary source-nya. Sehingga mereka hanya nerusin opini-opini, kemudian karena opini itu pernah dikemukakan oleh scholar, maka mereka percaya kredibilitasnya, lalu mereka terusin opini itu. Tapi kan kita kalau mau belajar yang serius kan kita harus kembali kepada sumber pertamanya, bukan? Dan dari tulisan Tertullianus sendiri, Tertullianus bilang bukan ada tiga substansi,
but one substance, satu substansi. Itu Tertullianus. Nah, bagaimana dengan Origenes? Origenes ini yang paling luas. Orang pikir dia itu subordinis. Dia percaya Bapa lebih tinggi dari anak. Jadi ketika orang bicara tentang subordinisme di dalam tulisan bapak-bapak gereja, Origenes ini yang paling banyak mendapatkan fitnah. Termasuk bukan hanya Moody Handbook of Theology, tapi Wynne-Grudem. Kalau Pak Albert baca Wynne-Grudem, ketika dia bicara tentang Trinitas, lalu dia kasih komen tentang Origenes, dia bilang Origenes menganut satu bentuk subordinisme. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Profesor Grudem dan termasuk para profesor teologi yang lain, tapi itu mitos. Saya akan buktikan sekarang. Ini kutipan langsung dari Origenes ya. Origenes pernah menulis commentary on the Gospel of John, dan itu bisa dibaca online di website New Advent. Kalau saudara buka buku 1, chapter 18, bab 18, pada kalimat pertamanya, Origenes menulis begini. Sang Juru Selamat, the Savior, di sini disebut terang. The Savior is here called simply light. Jadi, Sang Juru Selamat disebut sebagai terang. Tetapi, but in the Catholic epistles, dalam surat-surat Katolik, dia merujuk kepada surat 1 Yohanes, yang berasal dari Yohanes yang sama, of this same John, kita membaca bahwa Allah adalah terang, that God is light. This, ini, merupakan sebuah bukti, furnish a proof that the Son is not in substance different from the Father. Ini tulisan Origenes sendiri loh. Ini menghadirkan sebuah bukti, a proof, bahwa the Son tidak berbeda dalam hal substansi, is not in substance different from the Father. Nah, coba Pak Albert kasih tahu saya. Kalau Origenes bilang, anak dan Bapa tidak berbeda dalam hal substansi. Lalu subordinismenya di mana? Subordinismenya di mana? Dan bukan hanya itu. Waktu Origenes pada bab 18 yang sama, mengomentari tentang Yohanes pasal 8 ayat 58, waktu Yesus bilang, sebelum Abraham ada, Abraham jadi, aku ada. Origenes menyebut Yesus sebagai God himself, Allah itu sendiri. Jadi God himself dan not in substance different from the Father, subordinismenya di mana? Itu berarti ketika Origenes menulis tulisannya, lalu mengindikasikan ada subordinisme, kita harus menafsirkan itu dalam kategori yang lain. Saya percaya Origenes tidak bicara tentang subordinisme ontologis, tapi dia bicara tentang subordinisme ekonomis, fungsional. Sebab Origenes sendiri bilang kok, Bapa dan anak itu tidak berbeda dalam hal substansi, dan bahkan menyebut Yesus dengan sebutan God himself. Jadi saudara-saudara, ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sekadar meneruskan opini, even dari para scholars. Kalau kita mau menjadi seorang murid kebenaran yang serius, kita belajar dari para scholars, tapi kita juga harus mengambil waktu untuk membaca sendiri sumber-sumber yang dirujuk oleh para scholars. So, kadang-kadang mereka hanya meneruskan begitu saja opini yang turun-temurun. Kemudian kita pikir karena mereka scholars, mereka profesor, mereka para pakar dalam bidang itu, lalu semua statement mereka itu akurat secara faktual. Tapi kita harus mengambil waktu untuk melakukan riset bagi diri kita sendiri. Makanya saya dorong saudara-saudara, jangan percaya begitu saja apa yang saya katakan. Kutipan yang tadi saya kasih tahu saudara, itu saya kasih tahu sumbernya berapa, dari mana, oleh siapa. Saudara bisa pergi dan membaca sendiri. Apakah saya mengutipnya secara akurat atau tidak. Tapi ini bukan soal saya atau siapapun, tapi soal kebenaran.
kita semua adalah murid kebenaran. Dan kita punya kewajiban untuk secara akurat merepresentasikan pandangan siapapun, termasuk mereka yang kita tidak setuju dengan mereka. Kita tidak boleh menciptakan pandangan hayalan yang kemudian mengakibatkan serangan strawman. Origenes dan Tertullianus, berdasarkan pembacaan saya terhadap tulisan-tulisan mereka sendiri, saya tidak percaya mereka menganut subordinisme ontologis. Tidak. Oke, ini menarik sekali Pak. Jadi memang saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga juga malam ini. Jadi kita jangan langsung telan mentah-mentah ternyata buku-buku teologi ini Pak ya. Kalau bisa kita membanding-bandingkan antara satu buku dengan yang lain, atau kita mungkin bisa bertanya seperti ini Pak, kepada orang-orang yang lebih paham. Tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak. Jadi ada gerakan untuk kembali ke Bapak Gereja. Setiap kita memperoleh sebuah kasus tertentu, misalnya ada kontroversi kristologi, mesti kembali ke Bapak Gereja. Kontroversi Tritunggal harus kembali ke Bapak Gereja. Apakah kita harus melakukan seperti itu Pak? Ataukah kita cukup datang kepada Alkitab saja Pak? Tidak perlu ke Bapak Gereja? Harus berhati-hati untuk jatuh ke dalam ekstrim-ekstrim. Karena begini, para Yohanes Pentakostal sini, karena mereka tahu bahwa ajaran mereka itu ahistoris, artinya tidak ada mata rantai yang berkesinambungan mulai dari abad pertama sampai dengan sekarang, maka mereka melontarkan mosi tidak percaya terhadap sejarah gereja. Siapa itu bapak-bapak gereja? Siapa itu Tertullianus? Mari kita back to the Bible. Seakan-akan bahwa orang-orang Kristen yang Trinitarian itu tidak back to the Bible. Nah, itu adalah ekstrim yang pertama. Tapi juga, saudara jangan jatuh ke dalam ekstrim yang lain, yang memberi kesan seakan-akan bahwa seluruh doktrin Kristen, dalam hal ini doktrin Tritunggal, itu diletakkan semata-mata di atas dasar rumusan dari bapak-bapak gereja. Kita percaya Tuhan memimpin gerejanya dan memakai para bapak gereja untuk merangkum dan meringkas bagi kita ajaran kitab suci yang sangat penting dan fundamental ini. Tetapi tidak berarti bahwa doktrin Tritunggal itu menjadi konsensus dan menjadi benar semata-mata karena para bapak gereja bilang begitu. Karena kalau kita punya waktu yang cukup, saya bisa menggunakan puluhan jam bahkan memperlihatkan kepada saudara dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru, mengenai dasar biblikal dari ajaran doktrin Tritunggal dari dalam Alkitab. Tetapi pentingnya para bapak gereja adalah Tuhan memakai mereka untuk merumuskan ajaran ini, meringkasnya menjadi satu formulasi doktrinal dan menegaskannya sebagai ajaran ofisial, ajaran resmi dari gereja Kristen. Dan dengan demikian itu menjadi patokan bagi kita untuk, karena begini, tidak semua orang punya waktu dan berkesempatan untuk meneliti sendiri dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Itu harus diakui. Itu sebenarnya ringkasan doktrinal dari para bapak gereja ini menjadi panduan tercepat bagi kita. Jadi kalau orang tanya, apa inti dari imanmu mengenai Tuhan? Kita pergi kepada rangkuman mereka. Karena apa? Bukan semata-mata karena rangkuman itu dikemukakan oleh para bapak gereja maka benar, tapi karena rangkuman itu secara setia, faithful, merepresentasikan, mewakili ajaran total dari kitab suci. Jadi kita harus menghargai signifikansi penting dari bapak-bapak gereja, yes, tapi jangan memberi kesan bahwa karena para bapak gereja bilang begitu, maka itu benar. Tidak. Iman kita tidak diletakkan di atas dasar apa kata para bapak gereja. Itulah sebabnya dalam hal-hal tertentu, even saya tidak setuju dengan beberapa bapak gereja misalnya. Tapi iman kita didasarkan atas dasar kitab suci. Dan kita bersyukur Tuhan memakai para bapak gereja untuk meringkas ajaran penting ini, ajaran yang suci dan kudus ini, menjadi panduan bagi kita. Sehingga kalau orang bertanya, kekristenan itu doktrinalnya bagaimana? Tritunggal, that's it. Oke, makasih Pak. Saya juga seringkali berdiskusi dengan teman-teman kita dari gereja timur Pak, dari ortodoks dan sebagainya. Saya mendapatkan sebuah istilah dari mereka, yaitu yang disebut dengan perikoresis. Saya belum pernah ketemu kepada teman-teman yang gereja barat istilah itu, tapi saya juga melihat ada di bukunya John Frame juga bicara tentang perikoresis. Ya. Menurut Bapak ini istilah apa ini? Maksudnya apa ini perikoresis ini?
Ya, sebenarnya perikoresis ini terutama ya, meskipun sudah muncul sebelumnya, tapi terutama menjadi satu penekanan penting dari seorang teolog yang sangat terkenal dari tradisi gereja timur, namanya John of Damascus. Dan kita tahu John of Damascus adalah seorang teolog yang bukan hanya menulis mengenai teologi Kristen, tapi dia juga menulis tentang heresis, ajaran-ajaran sesat. Dan terutama dia berinteraksi dengan pihak Islam. Kalau kita baca tulisannya John of Damascus, saya kira Islam itu telah dihancurkan pada abad ke-8 oleh John of Damascus. Hanya sayang sekali tulisan John of Damascus itu tidak cukup luas dikenal. Itu sebabnya saya pernah berencana untuk membahas apologetika dari John of Damascus dalam kaitan dengan teologi firman, teologi kalam. Itu Islam sudah dihancurkan oleh John of Damascus. Nah, John of Damascus bicara tentang perikoresis. Nah, perikoresis itu apa? Perikoresis itu istilah bahasa Latin yang berarti mutual indwelling, saling berdiam. Jadi Bapa berdiam di dalam anak, anak berdiam di dalam Bapa, demikian juga Bapa dan anak berdiam di dalam Roh Kudus dan sebaliknya. Mutual indwelling. Beberapa petunjuk dari kitab suci kita dapatkan, misalnya di dalam Yohanes pasal 14, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kemudian ayat 11, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi itu yang kita dapati dari kata-kata Yesus sendiri. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dan nanti ini menjadi menarik karena kemudian para Wanes Pentakostal menafsirkan itu berarti Yesus adalah Bapa. Nah, kalau menafsirkan begitu, maka ketika Yesus bilang aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, berarti kita adalah Yesus. Itu kan logika yang sungsang ya. Tapi Yesus sebenarnya bicara tentang mutual indwelling antara tiga pribadi di dalam satu Allah atau Allah yang esa itu. Jadi Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, demikian juga di dalam Roh Kudus dan sebaliknya. Tanpa berarti bahwa ketiganya melebur menjadi satu pribadi. Jadi itu sebabnya mereka selalu mengingatkan kita, kalau kita bicara dengan saudara-saudara kita dari gereja timur, mereka selalu mengingatkan kita bahwa ketiga pribadi itu dibedakan tapi tidak terpisah. Dibedakan tapi tidak terpisah. Nah, analogi dari doktrin perikoresis itu, adalah inkarnasi Yesus. Adalah inkarnasi Yesus. Jadi Allah menjadi manusia tanpa bercampur baur dengan kemanusiaan, tapi juga tidak terpisah. Tidak bercampur, tapi tidak terpisah. Dua hakikat, satu pribadi. Jadi dua hakikat di dalam satu pribadi itu yang disebut dengan doktrin hypostatic union. Jadi kadang-kadang saudara-saudara kita dari gereja timur ketika menjelaskan tentang doktrin perikoresis, mereka menggunakan inkarnasi Yesus, khususnya hypostatic union itu dua natur Kristus sebagai analogi. Lalu kamu mau membayangkan tentang bagaimana saling berdiamnya ketiga pribadi itu di dalam satu sama lain, lihat saja inkarnasi Yesus. Dua natur itu ada di dalam satu pribadi tanpa bercampur sehingga menjadi satu, di blender jadi satu, tapi juga tidak terpisah, seakan-akan ada dua pribadi. Itu sebabnya di dalam sejarah gereja, khususnya di dalam kristologi, orang-orang yang menyangkal ada dua natur, percaya Yesus hanya punya satu natur, itu dikategorikan sebagai bidat. Atau orang-orang seperti Nestorius yang mengajarkan bahwa Yesus itu ada dua pribadi di dalamnya, juga dikategorikan sebagai bidat. Kristologi tradisional percaya Yesus itu satu pribadi dengan dua hakikat yang tidak terpisah, tapi juga tidak berbaur sehingga terblender menjadi satu sama sekali. Itu yang disebut dengan perikoresis. Perikoresis sederhananya berarti Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, demikian juga Bapa dan anak di dalam Roh Kudus dan sebaliknya. Mutual indwelling. Oke, berarti tidak ada masalah dengan itu Pak ya? Ya, tidak ada masalah itu. Ya. Terus begini Pak, orang-orang kan mungkin jemaat awam ini ketika mereka belajar doktrin Tritunggal, mungkin mereka masih dalam tahap belajar awal, sehingga mungkin membingungkan bagi mereka. Jadi
biasanya para teolog itu memberikan ilustrasi-ilustrasi untuk memudahkan bagaimana kita bisa memahami Allah Tritunggal itu. Lalu muncullah berbagai ilustrasi yang ada, misalnya matahari dengan sinar, panas, gas-gas di dalamnya, itu menggambarkan Allah Tritunggal. Lalu ada rokok yang terdiri dari kertas, tembakau, dan filter. Nah, ini juga merupakan gambaran pada Allah Tritunggal. Nah, kemudian juga mereka menggunakan analogi manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apakah analogi-analogi semacam ini bisa kita gunakan, Pak, untuk menjelaskan Tritunggal? Saya selalu katakan bahwa tidak ada analogi yang secara sempurna menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Tidak ada. Tetapi kalau kita mau bicara pada level analogis, bedakan analogi dengan definisi. Ya. Kalau kita mau bicara pada level analogis, maka bergantung kita mau menekankan aspek yang mana. Kalau kita mau menekankan aspek perbedaan pribadinya, maka analogi-analogi seperti matahari, sinar matahari, panas matahari, itu bahkan pernah digunakan oleh Tertullianus, sudah pada akhir abad kedua, di dalam Aegeis Praxeas. Ya. Tertullianus menggunakan itu. Dan sebenarnya istilah itu, istilah analogis itu, juga digunakan di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Ibrani ya, Ibrani pasal 1, ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia di situ adalah Yesus. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya. Nah, kata cahaya di situ, apaugasma, itu berarti radiance yang biasanya digunakan untuk bicara tentang sinar matahari yang merupakan radiance, pantulan, ekspresi dari matahari itu sendiri. Nah, Tertullianus waktu menggunakan analogi itu, ingin bukan hanya membedakan tiga pribadi yang berbeda, tapi juga menegaskan soal kesamaan hakikatnya. Matahari, panas matahari, dan sinar matahari, itu memiliki substansi yang satu dan sama. Memiliki substansi yang satu dan sama. Matahari tidak bisa disebut matahari kalau dia tidak punya panas. Panas matahari tidak mungkin ada kalau tidak ada matahari. Kemudian cahaya, sinar matahari juga begitu. Jadi menegaskan soal kekekalan. Jadi bukan berarti ada urutan, Bapa dulu ada, baru anak ada, baru ada Roh Kudus. Tidak. Karena begini, karena matahari tidak bisa ada sebagai matahari kalau tidak ada cahaya dan tidak ada panasnya. Begitu juga panas dan sinarnya itu tidak bisa ada kalau tidak ada mataharinya. Jadi meskipun dalam taraf tertentu kita bisa membayangkan satu hierarki, tapi hierarki itu tidak pernah berarti bahwa yang satu ada lebih dahulu, baru yang lainnya ada. Harus mereka berkeberadaan pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Karena begitu tidak ada cahaya matahari, maka matahari bukan matahari. Tidak ada panas matahari, maka matahari bukan matahari. Begitu juga kalau hanya ada cahaya dan ada panas, tidak ada mataharinya, dari mana mendapatkan cahaya dan dari mana mendapatkan panas. Nah, jadi dalam aspek tertentu, analogi-analogi itu menolong kita untuk bicara tentang aspek tertentu dari Allah. Jadi jangan membayangkan hierarki Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti Bapa ada lebih dahulu, baru Anak ada, baru Roh Kudus ada. Tidak. Sama seperti matahari tidak mungkin ada tanpa panas dan tanpa cahaya sinar matahari, demikian juga Allah itu tidak mungkin adalah Allah kalau Bapa ada lebih dulu, lalu tidak ada Anak, lalu tidak ada Roh Kudus. Nanti baru Anak dan Roh Kudus lah ada belakangan. Itu tidak mungkin. Jadi analogi itu menolong kita untuk mengerti aspek itu. But panas matahari itu pribadi atau bukan? Bukan. Matahari itu pribadi atau bukan? Bukan. Sinar matahari itu pribadi atau bukan? Bukan. Jadi apakah analogi itu menolong kita dalam aspek tertentu? Yes. Tapi apakah analogi itu komprehensif? Menjelaskan tentang Allah Tritunggal sebagai kita? No. Karena kalau orang mau mengejar detail dari analogi itu dalam kaitan dengan doktrin Tritunggal, maka orang bisa mengatakan bahwa, oh kalau begitu Tertullianus mengajarkan bahwa Allah itu bukan pribadi, impersonal. Karena dia menggunakan analogi matahari. Kan matahari bukan pribadi. Nah itu adalah cara orang memahami menggunakan analogi
untuk menolong kita mengerti aspek tertentu dari doktrin Tritunggal. Ada yang menggunakan jeruk, biji jeruk, kemudian kulit jeruk, dan lain sebagainya. Banyak analogi coba dipakai, tapi kita harus ingat, tidak ada analogi yang secara persis bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Saya sendiri dalam beberapa waktu lalu, saya menggunakan analogi seperti yang tadi saya gunakan di awal. Saya, Pak Albert, dan lain sebagainya, kita punya hakikat yang satu dan sama, tapi kita pribadi yang berbeda. Tapi analogi itu lemah karena saya dan Pak Albert adalah, meskipun hakikat kita sama, tapi kita punya hakikat yang terpisah. Kita separate beings. Kita tidak punya hakikat yang menyatu. Allah itu punya hakikat yang satu, yang dimiliki secara bersamaan, setara oleh tiga pribadi yang berbeda. Jadi mau gunakan analogi apa yang persis menggambarkan secara komprehensif tentang doktrin Tritunggal? Tidak ada. Jadi kalau kita mau gunakan analogi, silakan saja, tapi pastikan pertama, kita harus menandaskan analogi ini tidak sempurna. Kedua, analogi ini saya gunakan hanya untuk membuat saudara mengerti tentang aspek yang ini. Lebih daripada itu tidak. Baik, Pak. Mungkin saya akan memberikan sebuah contoh diagram klasik ini. Mungkin bisa disebut juga dengan analogi mungkin ini. Yang ini, Pak. Yang bagian ini perikoresis kayaknya nih, Pak. Saling mendiami. Lalu ada segitiga ini. Ini di buku-buku teologi penggambarannya seperti ini, Pak. Apakah kita bisa menggunakan dua ilustrasi semacam ini, Pak? Ya, ilustrasi semacam itu hanya untuk menegaskan bahwa kita tidak percaya tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan itu hanya satu pribadi, tapi tiga pribadi yang berbeda. Yang sama-sama berbagian di dalam hakikat yang sama, esensi yang sama. Kalau lihat gambar yang di tengah itu bukan perikoresis, Oh, bukan. Karena tiga pribadinya berbeda kan, terpisah kan? Iya. Terpisah kan? Jadi memang itu sesuatu yang sulit untuk kita bisa membayangkan itu. Tapi sulit untuk diterjemahkan ke dalam picture. Sulit. Saya kasih satu contoh mengenai kesulitan itu. Misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-5, malaikat itu bilang kepada Yohanes, lihat singa dari Yehuda yang telah mengambil gulungan kitab itu dari tangan Bapa yang duduk di atas tahta. Kemudian ketika Yohanes menoleh, yang dia lihat adalah anak domba. Nah, jadi poin dari Yohanes itu bukan bahwa Yesus itu setengah anak domba dan setengah singa. Tapi poinnya adalah Yesus adalah singa itu adalah anak domba. The lamb is the lion. The lion is the lamb. Nah, bagaimana kita mau gambar itu? Itu tidak mungkin digambar. Kita hanya bisa membayangkan itu di dalam pikiran, tapi kita tidak bisa menggambar itu di dalam picture. Itu yang disebut dengan kata-kata bergambar, word picture, bukan painting picture. Kita bisa membayangkan Bapa berdiam di dalam anak, anak di dalam Bapa, Roh Kudus berdiam di dalam Bapa dan anak, bisa dibayangkan. Tapi bagaimana mengkonkretkan itu di dalam gambar seperti ini? Begitu kita konkretkan di dalam gambar, mendadak yang kita hasilkan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita maksudkan. Dan itu yang tadi saya katakan, bahwa tidak ada analogi yang bisa secara lengkap, sempurna, persis menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Dan itu seharusnya tidak membuat kita berpikir bahwa kalau begitu Allah Tritunggal salah. Justru kita harus expect itu, karena kalau Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, maka dia pasti lebih besar daripada apapun juga. Sebab kalau kita bisa menggambar Allah Tritunggal dengan analogi tertentu, atau gambar tertentu, ilustrasi tertentu, atau diagram tertentu, maka sekarang kita punya objek yang persis bisa menggambarkan Tuhan. Dan kalau begitu, Tuhan bukan lagi menjadi Tuhan. Dia tidak lagi lebih besar dari apapun juga. Jadi sampai di sini kita harus mengakui keterbatasan apapun untuk bisa secara representatif menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Meskipun dalam taraf yang terbatas, kita bisa memahami itu berdasarkan pewahyuan yang ada di dalam kitab suci. Ya, berarti kita hindari aja, Pak, ya, ilustrasi gambar semacam hindari aja. Saya lebih prefer yang di sebelah kanan, yang
yang God the Father itu lebih menolong kita untuk membedakan hakikat dan pribadi. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sekarang ini ada sekitar tahun 2018 ini Pak, ada dua orang tokoh di Indonesia. Mereka adalah dua orang yang dikenal tokoh reform di Indonesia. Pasti kita sudah kenal semua, saya tidak perlu sebut namanya lah. Jadi mereka ini berdebat Pak. Mereka berdebat tentang Tritunggal, tapi poinnya adalah begini. Apakah Allah Tritunggal itu punya satu roh atau dia mempunyai tiga roh? Ini perdebatannya itu panjang sekali, dua orang teolog reform ini. Nah, keduanya berbeda. Ada yang memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu roh. Tapi yang lain mengatakan, oh enggak, Allah Tritunggal itu ada tiga roh dengan berbagai macam argumentasi mereka. Nah, posisi Pak Diki di mana ini Pak? Saya satu roh. Karena ingat sebenarnya definisi itu diberikan oleh Yesus sendiri ya, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, klausa Allah itu roh itu mendefinisikan mengenai keberadaan Allah itu macam apa. Dia adalah makhluk spiritual. Dan itu Allah adalah roh, itu roh di situ adalah predikatif. Berposisi sebagai predikatif nominatif dari theos. Dengan kata lain, roh di situ, yang tunggal di situ, mendefinisikan, menjelaskan mengenai Allah. Jadi, Bapa itu roh, yes. Anak itu roh, yes. Roh Kudus itu roh, yes. Tapi itu tidak berarti Allah adalah Roh Kudus. Harus hati-hati loh. Harus hati-hati. Karena istilah-istilah yang mirip-mirip itu belum tentu sama. Mirip itu berarti tidak sama kan? Mirip hanya berarti mirip, tapi tidak sama. Nah, jadi mengatakan Allah adalah roh, menegaskan bahwa being-nya Allah itu adalah makhluk yang spiritual, yang rohani. Dan dari kata bahasa Yunani-nya kita tahu itu roh yang tunggal. Artinya roh yang tunggal ini adalah roh yang menjadi being, yang esa dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau you bilang Allah itu tiga roh, sekarang you triteis. Sekarang you menjadi triteis, menjadi politeis. Karena waktu kita bilang tiga pribadi, kita tidak bicara pribadi yang sinonim dengan roh. Kita bicara tentang atribut-atribut yang berbeda dari roh itu sendiri. Roh itu adalah being-nya, esensinya. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu tiga roh. Kalau you bilang Allah itu tiga roh, sekarang you menjadi tritheis. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah adalah roh dan itu digunakan bentuk tunggal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rita Wahyu, mungkin nanti kita akan bahas tentang Rita Wahyu, tapi saya perlu langsung kasih komentar. Rita Wahyu salah memahami Yohanes pasal 4 ayat 24. Karena dia menyamakan antara roh di Yohanes pasal 24 dengan Roh Kudus. Tidak, Yesus tidak mengatakan bahwa Allah adalah Roh Kudus. Itu lain loh. Lain loh. Yang Yesus katakan Allah adalah roh. Dan itu berbeda dari Roh Kudus. Kalau kita mengatakan Roh Kudus adalah Allah benar. Yesus adalah Allah benar. Bapa adalah Allah benar. Tapi kalau kita mengatakan Allah adalah Bapa, itu salah. Kalau kita mengatakan Allah adalah Yesus, itu salah. Kalau kita mengatakan Roh Kudus adalah Allah, Allah adalah Roh Kudus, itu salah. Kenapa salah? Analoginya itu begini. Alat tulis itu bukan hanya ada pulpen, tapi juga ada pensil, ada spidol. Jadi kalau kita mengatakan spidol adalah alat tulis, benar. Pensil adalah alat tulis, benar. Apalagi pulpen adalah alat tulis, itu benar. Tapi adalah salah untuk mengatakan alat tulis adalah spidol. Kenapa salah? Karena spidol bukan satu-satunya member dari kategori alat tulis. Jadi kalau mengatakan Roh Kudus adalah Allah, salah. Karena apa? Karena Roh Kudus bukan satu-satunya member di dalam the Godhead itu, kealahan itu. Ada Bapa, ada Anak. Yang Yesus katakan Allah adalah roh. Itu bicara tentang esensi keberadaannya yang spiritual. Dia bukan makhluk fisikal yang punya tubuh, punya daging, dan punya tulang. Tapi dia makhluk spiritual.
makhluk yang rohani. Dan itu roh yang satu. Dan itu mendefinisikan theos di dalam kalimat itu. Itu kalimat di dalam konstruksi bahasa Yunani-nya itu kalimat kopulatif. Pneuma hotheos. Jadi hotheos adalah nominatifnya, lalu pneuma di situ adalah predikatif nominatifnya. Predikatif nominatif itu menjelaskan nominatifnya. Jadi kalau you bertanya Allah itu berkeberadaan yang bagaimana, Yesus menjelaskan Allah itu berkeberadaan sebagai roh. Roh menjelaskan tentang eksistensi dari Allah itu. Oke. Jadi hati-hati, istilah roh, kemudian roh kudus, roh Kristus, roh Yesus, roh Allah, roh Yahweh, kadang-kadang digunakan secara sinonim, tapi dalam konteks tertentu, istilah roh saja, tanpa qualifier, misalnya roh kudus, roh Kristus, istilah roh saja, itu digunakan untuk bicara tentang esensi keberadaannya Allah, yang spiritual, yang adalah makhluk spiritual. Yohanes pasal 4, ayat 24a, itu tidak mengatakan Allah adalah Roh Kudus. Itu tidak dikatakan begitu. Buka semua komentari yang reliable, yang akademik. Tidak ada yang mengatakan kepada saudara bahwa pneuma hotheos di situ, Allah adalah roh di situ, itu berarti Allah adalah Roh Kudus. No, mereka mengatakan kepada saudara, Yesus sedang bicara tentang being-nya Allah itu seperti apa. Yaitu sebagai makhluk yang spiritual. Dan itulah sebabnya kenapa di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45, Yesus pun disebut sebagai roh. The last Adam, Adam yang terakhir, menjadi roh yang menghidupkan. Ya, karena dia sebagai Allah, dia berkeberadaan dalam eksistensi yang spiritual, yang rohani. Dan itu koheren dengan definisi dari Yesus sendiri mengenai Allah itu keberadaannya bagaimana di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Jadi ketika Paulus mengatakan the last Adam telah menjadi became living spirit, roh yang menghidupkan, itu bukan berarti Yesus adalah Roh Kudus, tapi itu berarti Yesus di dalam keberadaannya sebagai Allah, dia berkeberadaan dalam eksistensi yang bagaimana? Sebagai makhluk spiritual, itu maksudnya. Jadi saya tidak setuju Allah itu tiga roh. Itu akan jatuh ke dalam triteisme. Oke. Mungkin kita agak bergeser sedikit ke kristologi, Pak. Karena ini kelihatannya nyambung nih. Tapi mohon penjelasan singkat aja, Pak, supaya karena waktu ini. Kalau Allah Tritunggal itu ada satu roh, berarti kalau diri Yesus satu roh apa dua roh, Pak, ini? Roh manusia, roh ilahi, atau bagaimana ini? Untuk Kristus. Nah, makanya saya bilang harus hati-hati di dalam bicara tentang kristologi. Karena ingat kita bicara tentang satu pribadi loh. Jadi ketika formulasi kristologi tradisional bicara tentang Yesus, mereka tidak menggunakan istilah roh untuk membedakan antara keilahian dan kemanusiaannya. Tapi mereka menggunakan istilah apa? Sifat, nature. Untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ada dua esensi keberadaan di dalam diri Yesus. Itu harus hati-hati, Jadi kita ikuti saja formulasi tradisional. Satu pribadi, dua hakikat. Jangan diganti istilahnya. Karena kalau diganti istilahnya nanti kita akan muncul kontroversi baru. Oke, baik Pak. Ini di chat ini tanya tentang 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, ini juga yang akan saya tanyakan ke Pak Deki, karena banyak orang yang menggunakan teks ini untuk mendasari ajaran doktrin Tritunggal. Nah, sekarang kita akan bahas hal ini, Pak. Ya. Begini, jadi ada seorang pendeta, saya sebut aja namanya Pak, karena ini sudah bukan lagi rahasia umum. Dia adalah pendeta Dr. Suhento Liao. Pak Suhento Liao ini menggunakan teks dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Di dalam satu videonya di YouTube-nya dia, saya nonton, dia menggunakan teks ini, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, untuk menggambarkan ketritunggalan Allah melalui teks ini. Nah, menurut Pak Deki ini bagaimana? Benar apa enggak nih? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ya.
Jadi kita harus berhati-hati karena waktu orang-orang menggunakan teks itu mereka memberi muatan emosional, memberi muatan doktrinal terlalu banyak untuk diskusi itu. Seakan-akan kalau kita tidak menerima teks itu, maka kita akan bermasalah pada doktrin Tritunggal. Tidak. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan ini, saudara tahu saya seorang Trinitarian yang sejati. Saya membela itu bahkan kalau harus saya bayar dengan kepala saya akan saya kasih. Tapi saya tidak percaya bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, saudara harus hati-hati mendengarkan penjelasan saya. Teks itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan bukan karena tidak mengatakan mengenai doktrin Tritunggal, bukan. Tapi teks itu tidak bisa dijadikan acuan karena teks itu meragukan soal otentisitas. Karena apa? Karena keberadaan teks itu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu biasanya disebut sebagai koma Johanneum atau Johannine koma. Itu baru ada di dalam salinan-salinan yang muncul pada abad ke-16. Yang muncul pada abad ke-16. Jadi salinan-salinan berbahasa Yunani yang sebelum era itu, sebelum Erasmus, itu tidak memuat bagian itu. Tidak memuat bagian itu. Itu sebabnya bahkan seorang Injili yang sangat terkenal, ya, Pak Albert pasti tahu, Profesor Daniel Welles. Ya. Profesor Daniel Welles bahkan percaya bahwa itu tidak original. Nah, tidak original bukan berarti dia tidak percaya Alkitab firman Tuhan loh, jangan salah loh. Tapi ingat bahwa manuskrip itu mengalami proses salinan dengan tangan dan membuka peluang untuk orang ada salah salin atau melebihkan satu kata karena matanya lari ke tempat lain dan lain sebagainya. Termasuk juga ada kecenderungan untuk orang menambahkan sesuatu. Itu sebabnya perlu ada bidang studi yang namanya kritik tekstual untuk memastikan kepada kita apakah bagian ini mungkin atau original atau tidak. Nah, jadi saya tidak mau mendasarkan doktrin itu pada satu teks yang bermasalah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa teks itu tidak berguna. Tapi menggunakan teks itu hanya akan menimbulkan diskusi yang lain, yaitu diskusi soal originalitasnya. Nah, kenapa kamu harus pergi ke situ? Itu pertanyaan saya. Seakan-akan bagian lain di dalam Alkitab itu tidak bicara tentang Tritunggal. Studi Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu penuh dengan doktrin Tritunggal. Bahkan saya katakan, you tidak bisa membaca Alkitab secara maksud akal ketika kamu melepaskan presaposisi Trinitarian dari pembacaan akan Alkitab. Jadi kenapa harus pergi, harus insist, memaksa untuk pergi kepada teks itu? Kenapa harus? Kita punya banyak sekali teks yang bicara tentang doktrin Tritunggal. Salah satunya yang terkenal Matius pasal 28 ayat 19, yang nanti juga kita akan diskusikan kan. Ya. Jadi tidak harus pergi kepada teks itu untuk bilang bahwa ini secara jelas bicara tentang Tritunggal. Dan saudara juga harus hati-hati menggunakan teks itu. Karena orang-orang yang Unitarian juga bisa memberikan penjelasan alternatif bahwa itu teks itu sebenarnya tidak bicara tentang Tritunggal. Jadi teks itu bukan hanya bermasalah pada otentisitasnya, tapi bermasalah pada level eksegesis. Jadi saya kalau mau bicara tentang Tritunggal, saya tidak pernah terpikir untuk pergi kepada teks itu. Karena kita punya teks mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau you mau bicara tentang Tritunggal, kita bisa duduk sampai bulan depan bicara tentang dasar Alkitab daripada Tritunggal. Jadi tidak harus pergi kepada teks itu. Oke. Pak Diki sudah pernah dengar ini Pak Suento Liao, Pak? Pernah dengar, Pak? Ya, saya tahu dari GBIA ya, Grafe ya. Ya. Jadi Pak Suento ini adalah gurunya Noverina Solihin, Pak. Lalu kenapa Noverina Solihin bisa jadi Wanes ya? Ya itu makanya saya bingung juga nih. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak ini di pertanyaan ke-8. Nah, kita akan bahas ini Pak, Joshua Tewu ini. Jadi dia menggunakan teks ini untuk membuktikan bahwa ajarannya dia itu betul. Bahwa oneness itu adalah ajaran yang benar menurut dia, berdasarkan teks ini. Karena dia ngomong begini Pak, jadi ayat ini berkata dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi dalam nama itu ada dalam bentuk tunggal, singular katanya. Dan itu bukti bahwa Allah itu satu pribadi.
bukan 3 pribadi seperti orang Trinitarian ngomong gitu. Di dalam 3 peran itu, Bapa dan Roh Kudus. Tapi orang Trinitarian juga gunakan ayat ini juga. Jadi baik Joshua Tewu maupun kita sebagai Trinitarian sama-sama gunakan ini, ayat ini. Nah, bagaimana ini Pak Diki? Bisa ya, jadi itu sebenarnya mereka berangkat dari presuposisi yang salah tentang apa yang dimaksudkan dengan nama di situ. In the name of itu di dalam konstruksi bahasa Yunani itu sebenarnya adalah ekspresi Semitik. Jadi di dalam ekspresi Semitik in the name of itu sebenarnya tidak bicara tentang simbol-simbol yang membentuk nama seseorang. Misalnya saya Deki, simbol-simbolnya adalah D-E-K-Y. Bukan itu. Tapi di dalam ekspresi Semitik, dan itu saya sudah gunakan banyak sekali waktu untuk membuktikan itu. Dari dalam Perjanjian Lama, dari dalam Perjanjian Baru. Itu digunakan secara sinonim dengan dalam otoritas, in authority atau apa namanya, dalam kedaulatan, dalam kekuasaan siapa. Salah satu contoh yang paling jelas, ekspresi yang sama muncul. Misalnya di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Kisah Rasul pasal yang 4 ayat yang ketujuh. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dan perhatikan. Dengan kuasa manakah, di dalam bahasa Yunaninya dunamei, enpoia dunamei, dalam kuasa manakah, atau dalam nama siapakah, dalam nama siapakah, enpoio onomati, kamu bertindak atau kamu melakukan itu. Jadi saudara perhatikan, dalam otoritas dan dalam nama itu digunakan secara sinonim di situ. Jadi ketika mereka ditanyai dalam nama siapa, bukan berarti mereka mau tahu tentang nama orang yang utus mereka. Tapi mereka mau tahu tentang otoritas. Kamu datang ini melakukan semua ini atas wewenang, atas mandat, atas otoritas siapa? Atas otoritas siapa? Jadi istilah name teologi di dalam Alkitab itu digunakan untuk banyak referen. Digunakan untuk otoritas, kedaulatan, belong to whom, milik siapa, termasuk juga bicara tentang esensi. Misalnya di dalam Keluaran pasal 23, ayat 20-21, my name is in him. Nah bukan berarti huruf-huruf 4 huruf itu YHWH ada di dalam malaikat Yahweh, tapi esensiku, beingku ada di dalam dia. Jadi itu adalah kesalahpahaman soal kata nama di situ. Jadi biasanya kan Yosua Teo mengajukan pertanyaan ini. Nah, Yesus bilang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau begitu siapa nama Bapa? Siapa nama Anak? Itu pertanyaan yang stupid. Sorry to say. Itu pertanyaan yang salah. Karena berangkat dari pemahaman yang salah mengenai kata nama di situ. Kata nama di situ bicara tentang authority, otoritas, belong to whom. Dan itu sesuai dengan konteksnya karena di ayat 18 Yesus bicara tentang apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Jadi Yesus punya otoritas seperti Bapa di surga punya otoritas atas segala sesuatu, surga dan bumi. Dan itu sebabnya dia menyatakan baptislah mereka in the name of, dalam otoritas, dalam wewenang dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Nah, kenapa dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus? Itu harus 3 pribadi yang berbeda. Harus, kecuali orang tidak belajar bahasa Yunani. Yosua Teo itu tidak tahu apa-apa. Jujur saja. Karena begini, Pak Albert, di dalam bahasa Yunani ada satu aturan gramatikal. Nanti Pak Albert bisa searching di internet. Namanya Sharp Rule, aturan Sharps nomor 6. Jadi Sharp Rule number 6. Khusus mengenai penggunaan definite artikel, kata sandang tertentu, diikuti dengan kata benda, lalu disambung dengan kata kai, lalu diikuti dengan definite artikel, kata benda yang lain, diikuti lagi dengan kai, definite artikel, kata benda yang lain. Menurut Sharp Rule, aturan gramatikal, ini aturan bahasa. Kalau konstruksinya muncul demikian, maka itu pribadinya harus berbeda.
Karena kalau dia mau bicara pribadi yang sama, maka definite artikelnya hanya satu. Jadi kalau dia mau bicara tentang pribadi yang sama, maka konstruksi bahasa Yunani adalah en onomati tu patros kai huio kai pneuma hagios. Hagio. Kai pneumatos hagio. Hanya satu definite artikel. Tapi ini bukan hanya satu definite artikel, tapi 3 definite artikel. Setiap kata benda itu, patros, bapa, huiu, kemudian desan, kemudian pneumatos hagiu, itu dapat definite artikel tersendiri. Nah, karena bapa, anak, dan roh kudus di dalam bahasa Yunani dapat kata sandang tertentu tersendiri, maka itu harus, menurut aturan tata bahasa, harus 3 pribadi yang berbeda. Harus. Oke. Kita sudah 1 jaman ini. Pak Diki, setelah ini masih ada acara atau tidak, Pak? Ya, saya masih ada acara karena jam 10 saya mesti ke kantor. Saya ada pertemuan dengan beberapa mahasiswa nanti. Oke. 2 pertanyaan lagi, Pak, ya? Boleh, Pak? Silakan. Oke. Sekarang kita bicara tentang Rita Wahyu, Pak. Dia menggunakan teks ini. Yohanes 14 ayat 20. Saya langsung ke link sarapan pagi aja, Pak, supaya kita tidak dibilang sebagai hoax ini. Sarapan pagi Biblika. Ya, ini. Jadi ini adalah websitenya Ibu Rita Wahyu, ya. Jadi saya tidak hoax ini. Jadi dia menjelaskan tentang Yohanes pasal 14 ayat 18. Dia mengatakan bahwa ayat ini menulis bahwa Yesus tidak akan meninggalkan para murid sebagai yatim piatu. Dia datang kembali kepada mereka. Jadi ungkapan datang itu adalah erkomai, menggunakan present middle indikatif, bukan future tense. Lalu dia mengutip lagi King James, lalu terjemahan Yunani, bahasa Yunani. Jadi itu bentuk present middle indikatif first personal singular. Lalu dia mengatakan begini, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Nah ini yang mengganggu saya. Tuhan Yesus datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Oleh karena itu kalangan Kristen meyakini bahwa jika mereka berkumpul bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Tentu saja kehadirannya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam wujud roh. Jadi saya tangkap di sini kelihatannya Ibu Rita, ya kalau di tulisan yang lain dia mengatakan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Lalu di sini dia mengatakan bahwa nanti Yesus akan datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Nah, bagaimana ini Pak? Apakah dia bisa terendus sebagai oneness di sini? Dia memang oneness. Semua tulisan-tulisannya ternyata setelah saya baca, saya tidak ada keraguan bahwa Rita Wahyu itu adalah oneness Pentakostal yang menyamar sebagai seorang Trinitarian. Karena baca semua tulisan-tulisannya, jelas dia oneness. Itu formulasi Tuhan Yesus datang kembali dalam wujud Roh Kudus, itu formulasi oneness. Termasuk ketika dia mengomentari tentang Matius 1 ayat 20 bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah Roh Kudus, itu adalah formulasi oneness. Tidak ada orang Trinitarian yang belajar, apalagi seorang scholar, yang akan bikin formulasi begitu, mengingat dia tahu tentang doktrin Tritunggal. Nah, kenapa dia bikin formulasi begitu? Karena dia seorang oneness. Seorang oneness yang menyamar sebagai seorang Trinitarian. Itu Rita Wahyu. Nah, apakah tafsiran Rita Wahyu itu tepat? Pertama, karena ini sudah hampir jam 10, jadi saya kasih cepat saja. 2 hal. Oke, Pak. Dari segi konteksnya pasti tidak berarti Yesus itu datang sebagai Roh Kudus. Kenapa? Karena 2 ayat sebelum ayat yang ke-18, Yesus bilang begini. Ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi aku minta kepada Bapa itu pasti person yang berbeda. Pasti. Karena tidak mungkin kalau Yesus adalah Bapa, lalu aku akan minta kepada diriku sendiri. Muternya kejauhan begitu. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, alon parakletos. Seorang penolong yang lain. Jadi
penolong yang lain, kemudian nanti di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Jadi di dalam konteksnya sendiri, Yesus sudah membedakan antara Dia, Bapa, dan Roh Kudus. Itu konteksnya. Jadi kalau konteksnya sudah mencegah kita untuk mengartikan, menafsirkan bahwa Yesus adalah Roh Kudus, maka menafsirkan ayat 18 hanya 2 ayat setelah ayat 16 dan ayat 17 bahwa Yesus akan datang dalam wujud Roh Kudus. Itu simply merupakan kontradiksi terhadap konteksnya. Jadi pasti Yesus tidak bermaksud begitu. Itulah sebabnya para penerjemah menerjemahkan kata erkomai di situ dalam indikasi future. Nah, future yang bagaimana? Memang harus bentuk future meskipun present. Kenapa begitu? Karena saat itu Yesus belum datang dalam Roh Kudus kan? Jadi kalau mau menegaskan soal presentnya, maka harusnya saat Yesus ngomong begitu dia sudah datang dalam bentuk Roh Kudusnya. Kalau mau menegaskan soal present. Jadi pasti meskipun dia menggunakan tense present, tapi dia gunakan tense present dalam kategori future. Nah, future yang bagaimana? Itu yang didiskusikan oleh para ahli. Saya kasih satu kutipan saja. Misalnya dari Gary M. Burke. Dia tulis commentary on the Gospel of John, Injil Yohanes dalam seri NIV Application Commentary. Dia kasih tahu begini, kata erkomai itu dimengerti oleh para ahli setidaknya dalam 3 variasi pandangan. Pertama, mereka mengerti kata itu dalam arti Yesus akan datang, tapi bukan dia sendiri yang datang, melainkan Roh Kudus yang akan datang. Mengikuti konteksnya dari ayat yang ke-16. Jadi dia mengatakan aku akan datang, tapi bukan berarti dia sendiri yang akan datang, melainkan Roh Kudus yang akan datang. Karena di ayat 16 Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi itu variasi pandangan yang pertama. Kemudian variasi pandangan yang kedua, mereka mengatakan akan datang di situ, erkomai di situ, berarti datang pada saat dia datang kedua kali. Aku akan datang. Tapi itu berarti bicara tentang second coming. Itu variasi yang kedua. Variasi pandangan yang ketiga, dan saya setuju dengan variasi pandangan yang ketiga ini adalah, dia akan kembali, dalam arti dia akan bangkit dari kematian, dan menjumpai lagi para murid. Jadi itu bicara tentang near future, masa depan yang dekat. Meskipun dia menggunakan bentuk present tense di situ. Karena kalau orang mau menegaskan soal present tense-nya, toh pada saat Yesus ngomong begitu juga dia belum berarti datang dalam Roh Kudus kan? Kalau mau menegaskan soal present tense-nya. Jadi ada aspek future di situ. Nah, future yang mana? Future yang jauh atau future yang dekat? Nah, penggunaan bentuk present di situ mengindikasikan itu future yang dekat. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya lebih percaya bahwa dia bicara tentang dia akan menjumpai lagi para muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Tetapi, either variasi yang mana dari 3 itu, apakah dia datang dalam arti dia akan mengutus Roh Kudus, atau dia datang dalam arti dia datang pada second coming, atau dia datang dalam arti near future, masa depan yang dekat, setelah dia bangkit dari kematian, yang manapun yang saudara anut, tidak ada scholar yang kredibel memberikan tafsiran bahwa Yesus akan datang dalam wujud Roh Kudus yang berarti dia adalah Roh Kudus. Tidak ada. Karena konteksnya sudah mencegah itu. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Bapa bukan Roh Kudus. Ayat 16, 17 itu jelas melarang kita untuk menafsirkan begitu. Jadi itu tafsiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rita Wahyu itu bukan seorang scholar, tapi hanya menyamar sebagai seorang scholar. Dan dia bukan seorang Trinitarian. Dia adalah penganut ajaran sesat Oneness Pentecostals yang menyamar dengan terminologi Trinitarian, padahal isi substansi dari tulisan-tulisan dan ajarannya itu Oneness. Oke, siap. Jadi saudara sudah dengar tadi ya pernyataan Pak Deki, berarti bahwa Ibu Rita Wahyu ini seorang Oneness, jadi hati-hati terhadap tulisannya yang di Sarapan Pagi Biblika itu ya. Sudah mesti hati-hati. Nah sekarang sebetulnya ada satu pertanyaan lagi, tapi ini sudah mau jam 10, kita masuk Q&A Pak ya, kita akan masukkan orang di rumah. Ada beberapa orang yang bertanya. Nah ini ada Pak Koram Kristo, silakan, monggo Pak Koram.
Satu pertanyaan aja, Pak. Oke, shalom Pak Diki. Halo Mbak. Ya, saya langsung saja tanyakan mengenai analogi yang digunakan oleh salah satu teolog senior yang ada di Indonesia. Tapi, terlebih dahulu saya tidak bermaksud membenturkan Pak Diki dengan beliau. Kita fokus pada analogi yang beliau gunakan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud membenturkan Pak Diki dengan beliau. Perdebatan antara Oneness dengan Trinitarian, salah satu teolog ini menggunakan analogi bahwa ini hanya berbicara tentang Bapa yang punya 3 anak, begitu istilahnya. Yang satu memiliki pengetahuan yang sempurna, yang mungkin saya bisa tangkap bahwa pengetahuan anak yang memiliki pengetahuan yang sempurna ini adalah orang yang menganut Trinitarian, sedangkan ada pengetahuan yang tidak selengkap dengan anak yang pertama, lalu ada anak ketiga yang lemah dalam pengetahuannya. Nah, apakah analogi ini merupakan analogi yang sound dan sahih digunakan pada saat adanya perdebatan antara Trinitarian dengan Oneness? Sebab kalau ini digunakan, berarti kita bisa duduk satu meja masih menganggap bahwa kita punya Tuhan yang sama, Yesus yang sama, begitu. Bagaimana menurut Pak Diki? Itu adalah analogi yang sebenarnya menggemakan kembali apa yang pada abad ke-18 itu sudah digunakan oleh Lessing, ya, seorang filsuf dari Jerman, Gotthold Ephraim Lessing. Itu dia kasih perumpamaan yang terkenal tentang Nathan de Wise. Nathan de Wise itu dia analoginya adalah seorang bapak. Dia menjanjikan cincin yang asli dan berkhasiat kepada anak-anaknya. Tapi dia hanya punya satu cincin yang asli. Jadi begitu dia mau mati, dia suruh tukang cincin bikin cincin yang menyerupai persis dengan cincin yang asli. Kemudian dia kasih kepada anak-anaknya. Jadi setiap anak itu merasa bahwa mereka punya cincin yang asli. Padahal sebenarnya yang mereka gunakan itu adalah cincin yang sudah diduplikasi oleh tukang cincin yang sangat lihai, sehingga persis seperti cincin. Nah, itu kemudian nanti digunakan oleh mereka yang mau bicara tentang teologi pluralisme. Jadi tidak ada kebenaran yang bisa diklaim oleh secara lengkap oleh setiap agama-agama, karena pada dasarnya setiap agama-agama hanya kebagian aspek tertentu dari kebenaran. Jadi kebenaran itu seperti matahari, dan agama-agama itu seperti tata surya yang mengelilingi orbit dari matahari itu. Nah, jadi analogi itu persis merupakan analogi yang similar, mirip dengan analogi mengenai mereka yang percaya akan teologi pluralisme. Itu analogi yang salah. Karena isunya di sini bukan soal kita sama-sama anak, lalu yang satu punya tingkat pengetahuan yang lebih, yang satunya itu tidak sekolah. Bukan. Tapi analoginya di sini adalah yang satunya anak Tuhan, yang satunya anak setan. Jadi either Tritunggal adalah doktrin berhala, atau Tritunggal adalah doktrin yang sesuai dengan ajaran kitab suci. Either Oneness Pentecostalism adalah doktrin berhala, atau Oneness Pentecostalism adalah doktrin yang sesuai dengan kitab suci. Tapi keduanya tidak bisa duduk di atas meja yang sama. Lalu singing kumbaya, mari kita lupakan perbedaan dan mari kita bersatu. Tidak. Kita tidak bisa bersatu antara anak terang dengan anak gelap, antara anak Tuhan dengan anak setan. Nah, kitab suci secara jelas mengajarkan doktrin Tritunggal. Dan itu berarti mereka yang mengajarkan doktrin selain doktrin Tritunggal, Oneness Pentecostalism, Arianisme, Saksi Yehova, Mormonisme, adalah ajaran setan dari neraka. Dan mereka yang mempopularkan itu telah membuktikan diri sebagai anak-anak setan. Kita tidak bisa duduk dan singing kumbaya atas nama kesatuan, atas nama kasih sekalipun, dengan mereka yang adalah penganut ajaran setan. Tidak. Jadi itu analogi yang salah. Karena isunya di sini bukan kita sama-sama anak yang sama. Tapi isunya di sini adalah yang satu anak Tuhan, yang satu anak setan. Selesai. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Koram. Ya. Ini sudah jam 10 Pak ya? Ya, jadi minta maaf Pak Albert, saya mesti pamit karena saya ada urusan lagi.